Baik, kita lanjutkan hari ini akan kita lanjutkan mengenai kuliah manajemen pemasaran retail, yaitu dengan materi mengenai space management, ya, space management di dalam pemasaran retail ini. Eh, Space management tentu saja ini nyangkut terutama pada eh, bagaimana kita mengatur ruang, ya, mengatur ruang dari khususnya toko yang kita miliki, ya, eh, agar efektif dan efisien sesuai dengan produk yang akan kita pajang, ya. Jadi space management ini prinsipnya ketersediaan ruangan yang cukup untuk memajang setiap barang yang memungkinkan barang tersebut tersedia di tempatnya sampai dengan barang tersebut datang di kita. Mungkin saja produknya atau barangnya masih ada di supplier, tapi akan dikirim ke toko kita. Oleh karena itu harus disiapkan ruangnya, ya, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan dimensi daripada barang tersebut. Tentu saja tidak seluruh barang diterapkan space management, ya, dikarenakan jenis barang bersifat eksklusif atau barang jenis fashion yang mengutamakan faktor keindahan. Tidak seluruhnya. Produk-produk yang eksklusif tidak dipajang seluruhnya. Atau mungkin fashion tidak seluruhnya dipajang karena nyangkut mengenai keindahan, toko, keindahan daripada produk atau barang tersebut ketika dipajang, ketika nanti dipilih oleh pelanggan. Ini tahapan di dalam menentukan space management. Pertama adalah mencari lokasi di mana kategori produk, ya, yang cocok bagi suatu produk tersebut. Penempatan harus pada kategori yang sesuai. Jadi kategori itu harus sudah ditentukan pada saat kita menyusun block plan. Ya, jadi kategori produk untuk di mana saja ini harus disusun ketika kita menyusun block plan. Rencana blok dari produk tersebut serta layout dari peralatan yang sudah disusun terlebih dahulu. Jadi memang sebelum membuat space management ini harus ditentukan dulu block plan dan layoutnya. Yang kedua, mengukur ketinggian rak untuk mengetahui maksimum ketinggian yang memungkinkan jika barang ditumpuk. Ya, jadi tumpukannya harus disusun sesuai tinggi rak. Oleh yang paling berukuran lebih besar tentu disimpan di paling bawah. Ya, mengapa yang paling besar harus disimpan di bawah? Supaya terlihat yang kecil. Jadi konsumen kan kalau melihat yang yang besar disimpan di atas tentu tertutup oleh produk tersebut. Oleh karena itu disusun, ya, mulai dari yang besar ditumpuknya ke yang kecil. Ini langkah kedua. Langkah ketiga mengukur panjang dan lebar rak ambalannya. Ya, ambalannya itu, ya, shelf-nya itu ada panjangnya berapa sentimeter, lebarannya berapa sentimeter. Sehingga yang keempat, ukuran volume produk, lebar, tinggi, kali panjang, ya, itu setiap produknya bisa dipajang di situ. Ya, jangan sampai produk yang lebih besar gitu dimasukkan pada ruang yang sempit, ya. Pertama karena bisa mengakibatkan pada produk itu rusak. Yang kedua secara estetika juga tidak bagus.
Jadi ukuran rak atau shelf itu harus sesuai dengan ukuran dari produk atau barang yang kita pajang. Yang kelima, sediakan jumlah pacing untuk satu jenis produk. Jadi ada bagian mukanya harus melihat atau kita tampilkan ke depan, ke arah dari mana konsumen itu berada nanti, ke arah di mana konsumen itu mencari. Yang keenam, tentukan beberapa tier barang yang masuk. Ya, ada beberapa tier yang masuk itu berapa ukurannya nanti. Dan seterusnya untuk barang yang lainnya. Jadi ini ada 8 langkah di dalam menyusun space management ya. Mulai dari mencari lokasi sesuai dengan block plan-nya. Yang kedua, mengukur ketinggian rak ya. Dan kita susun dari mulai yang besar di bawah terus ke yang kecil. Ketiga, mengukur panjang dan lebar ambalannya atau shelf-nya. Dan yang keempat, mengukur ukuran volumenya agar sesuai dengan produk yang akan kita pajang. Kelima, sediakan jumlah pacing untuk satu jenis produk. Dan yang keenam, tentukan beberapa tier dari barang yang masuk sana. Dan seterusnya untuk barang-barang yang lain. Nah, ini seperti ini. Ya, seperti ini. Ini pacing-pacingnya nih. Sampo ada 5 pacing. Misalnya 5 pacing, nanti akan dilanjutkan dengan produk yang lain. Ini juga ada 5 pacing, kondisionernya. Ya, ini yang disebut dengan pacing. Ukuran dengan 2 feet ini akan masuk berapa botol gitu ya, berapa barang. Ya, ini yang disebut dengan pacing. Pacingnya ini adalah tiernya ini gitu ya. Tiernya itu ya sebut botolnya ini kalau di yang ini kan. Ada bagian muka ini, ada bagian yang ke ininya, yang lebar ini panjang dan ini ke lebarannya gitu ya. Nah ini dihitung ini berapa yang ke lebarannya. Apa manfaat dari space management itu bagi perusahaan? Seperti diketahui bahwa penjualan terjadi ketika barang yang dibutuhkan tersedia di rak. Itu. Ya. Jadi kita harus menyusun space management itu selalu rak itu penuh. Jangan sampai ada yang kosong. Mengapa? Karena ketika rak itu kosong, konsumen akan beralih pada tempat lain, menganggap bahwa barang tersebut tidak ada atau habis gitu ya. Jadi setiap kosong harus selalu diisi lagi. Setiap kosong selalu diisi lagi. Ya, jadi setiap apalagi di dalam supermarket ya yang self service gitu ya kan dia akan memilih dan mencari sendiri konsumennya. Menerapkan prinsip space management secara konsisten akan mengurangi kemungkinan kekosongan barang di dalam rak suatu ketika sehingga kemungkinan kehilangan penjualan dapat dihindari. Jadi jauhnya kalau kita membiarkan space management yang kurang baik bisa mengakibatkan kehilangan konsumen. Karena ada konsumen yang tidak mau ribet, lihat kalau ada beli pilih gitu ya, kalau tidak ada dia akan tinggalkan, tidak mau nanya. Tapi kemungkinan juga ada konsumen yang nanya gitu ya. Oke, ini manfaatnya. Jadi jangan sampai terjadi kekosongan pada rak itu. Harus selalu terisi. Beberapa jenis barang dagangan ada yang tidak bisa menerapkannya di rak lain, melainkan di sisi lain yaitu tempat penyimpanan barang atau gudang. Barang-barang yang besar seperti mesin misalnya tidak perlu dibuat di sana gitu ya, di pemajangan kan gitu ya, bisa saja dibuat tempat khusus di gudang. Di sana mungkin hanya gambar saja atau apa ya.
perhiasan, sepatu, dan barang-barang elektronik berukuran besar hanya dipajang 1 unit saja. Jadi tidak semuanya dipajang. Persediaan barang diletakkan di gudang atau rak penyimpanan yang tidak terlihat oleh konsumen. Jadi nanti ketika ada yang pesan maka bisa segera kita penuhi. Gitu. Nah, oleh karena itu space management itu harus digunakan juga di gudang, ya, di gudang penyimpanan itu. Jangan sampai nanti ketika ada konsumen yang pesan mencarinya lebih lama di gudang itu. Jadi di gudang juga harus diberlakukan block plan-nya, ada block plan, layout, dan tadi space management. Jadi dengan mudah kita pilih, ada pesan produk A dari depan, ya kita harus segera, ya harus segera kita bisa memperolehnya. Seperti di toko sepatu misalnya, ya bahkan toko sepatu ada yang menggunakan masih menggunakan manual kan, ya stoknya itu pakai kartu kartu stok, disimpan di di sepatunya, satu model sepatu misalnya, di situ akan terlihat ya stoknya ada berapa, ukurannya, dan kalau yang terjual maka dia coret misalnya dan lain sebagainya. Selain dari yang dicantumkan di di barcode, ya, di tempat stok. Jadi itu mode manual. Jadi kalau ada lebih mudah si pelayan misalnya menunjukkan bahwa produk ini Bapak mohon maaf sudah habis misalnya, atau warna ini sudah habis, tinggal tersedia yang warna hitam misalnya. Kalau Bapak memerlukan yang coklat mungkin lain waktu kita siapkan. Nah, itu semacam itu kan lebih enak ya bagi pelanggan, kata-kata yang disampaikan oleh pelayan ini. Itu kalau ada pelayannya kan, ya kalau dalam toko self service otomatis kita atau konsumen akan mencari sendiri, gitu ya. Jadi tidak semuanya. Jadi di gudang juga harus dirancang space management itu sedemikian rupa supaya orang gudang, ya, memudahkan ketika ada orderan dari depan, gitu ya, dari frontliner, ya, dengan sigap, dengan cekatan dia harus menyampaikan barang tersebut. Oke ya, jadi ini saya kira Pak Ryan, ya, bicara space management tidak banyak ya di secara presentasinya, namun bisa dilengkapi di di modul, ya. Saya ulangi, tentu saja space management ini sangat penting di dalam melayani pelanggan kita, ya. Jadi jangan sampai kehilangan persediaan kita, ya. Jangan sampai kosong pada rak-rak yang sudah kita rancang ini. Ketika rak itu kosong, maka konsumen menganggap tidak lengkap toko kita. Oleh karena itu harus selalu diupdate, ya, harus selalu diupdate rak itu, space ini. Jangan sampai ada yang kosong. Ketika ada keluar misalnya produk itu, ya, ada yang membeli, maka segera diisi lagi, gitu ya, segera diisi lagi. Tentu space management ini selain yang di ruang toko adalah di gudang, ya, supaya memudahkan menyiapkan kalau ada order dari depan, karena produk-produk tertentu tidak semuanya kita pajang di toko, ya, seperti sepatu, gitu ya, perhiasan, mungkin barang-barang yang ukurannya besar seperti mesin, gitu ya, kan mobil gitu, mobil juga di di showroomnya hanya contohnya aja, ya, contohnya, sementara yang akan dijual atau yang kita pilih itu sesuai dengan spesifiknya mungkin ditempatkan di tempat lain yang jauh. Dan juga mungkin kalau sekarang ini online, apakah space management itu berlaku? Ya tentu berlaku, ya, online itu.
secara virtual tampilan-tampilan di layar internet kita ya, di layar di marketplace ya, secara virtual. Ya, secara nyatanya tentu di gudang-gudang suppliernya, di gudang-gudang penjualnya. Karena ketika di order melalui marketplace tentu saja si penyedia produk, penyedia barang harus dengan sigap untuk menyediakan produk tersebut, mengemasnya ya kalau sudah transaksi dan mengirimkannya gitu kan. Itu artinya berlaku di selain dari apa namanya di toko ya, mengenai space management ini. Demikian saya kira ya. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan saya akan tampung pertanyaannya. Pak Diki, ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum ada. Oke ya. Wah, kelihatannya masih capek Pak Diki ya. Nggak apa-apa. Kebetulan lagi olahraga ini, Pak. Maaf. Pak Diki ini rajin sekali olahraga ya. Oke ya, jadi kalau memang tidak ada pertanyaan ya, mudah-mudahan bermanfaat di dalam merancang space management toko bapak-bapak dan ibu-ibu yang sedang dijalankan, ataukah mungkin ada rencana membuat toko yang kemungkinan di masa yang akan datang. Demikian saya kira ya. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Semoga kita diberikan kesehatan ya, kelancaran di dalam melakukan usaha dan ikhtiar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.